Tentunya untuk para kaum milenial sangatlah familiar dengan drakor ataupun anime, karena keduanya merupakan suguhan film dengan banyak perbedaan namun diusung dengan cerita yang menganut sistem kebudayaan ataupun alur cerita yang difilmkan dari novel dan lainnya, sehingga dapat menguasai jajaran film ataupun channel-channel aplikasi seperti penyedia jasa video online. Apa saja perbedaan anime dan drakor yang banyak digandrungi oleh anak milenial zaman sekarang? Tentunya ini asumsi pribadi saya setelah menonton puluhan drakor dan ratusan anime. Perbedaan drakor dan anime: yang pertama, anime dan drakor sama-sama memiliki alur sedih dan senang sesuai dengan episode yang disajikan. Namun tahukah kalian bahwasanya drakor memiliki shock feeling ataupun keadaan di mana si penonton ikut memaknai hingga seperti pemeran utama ataupun orang yang berada dalam lingkungan film tersebut, yang disebabkan oleh durasi video dalam satu episodenya biasanya lebih dari 40 menit, sehingga cerita yang dapat dikembangkan dan diterima oleh si penonton menjadi beragam. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi perasaan dan pemikiran terhadap apa yang ditonton. Sedangkan anime dalam tiap episodenya menyuguhkan tayangan dengan bahan cerita yang sama, namun durasinya hanya kisaran 20 menit saja. Itu pun sudah termasuk intro dan outro. Yang kedua, perbedaan selanjutnya ada pada tokoh pemeran. Jika umumnya pada setiap cerita, kisah, ataupun apapun yang difilmkan merupakan cerita yang dibuat atau bisa dibilang si pemeran akan menjadi orang lain, namun pada anime seperti yang kalian tahu, merupakan sebuah karya yang dibuat dari pikiran orang lalu diobjekkan berupa gambar visual, sehingga karakter seseorang yang tertuang dalam anime cenderung menonjolkan karakter gambarannya, yang notabene detail gambar yang dihasilkan merupakan tuangan kepribadian si menggambar. Sedangkan untuk drakor menggunakan pemeran yang diperagakan oleh manusia asli. Sehingga faktor face serta karismatik seseorang akan lebih terasa menjiwai. Yang ketiga, perbedaan ini sangatlah jelas adanya, yaitu dari segi proses penerbitan dan lain-lain yang terdapat pada tiap alur perfilmannya. Pada drakor, karena menggunakan manusia asli pada proses syutingnya, maka diperlukan tahunan produksi video. Dalam artian, produksi syuting ataupun proses syutingnya akan berlangsung lama. Hal itu diperlukan untuk menangkap suasana, cuaca tertentu, ataupun event yang diinginkan. Tak hanya faktor-faktor itu, faktor lain seperti perizinan, publikasi, bahkan pra-syutingnya yang melibatkan banyak orang, sehingga produksi film yang sudah jadi akan memakan rentan waktu yang lama dibanding anime yang memerlukan waktu yang lebih singkat. Oke guys, itu adalah perbedaan drakor dan anime versi saya. Apabila ada kesalahan dan hal yang kurang enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sa